10 prajurit berjalan di depan, lalu, di belakangnya keempat prajurit pembantu yang memegang tali dan menyeret Yesus. Orang-orang Farisi dan 10 prajurit lagi berjalan di barisan belakang. Para murid berkeliaran agak jauh, mereka menangis dan mengerang seolah hilang akal karena duka cita yang hebat. Hanya Yohanes seorang yang mengikuti dan berjalan tak seberapa jauh dari para prajurit, hingga orang-orang Farisi melihatnya dan memerintahkan para pengawal untuk menangkapnya. Para prajurit berusaha keras menangkapnya, tetapi Yohanes melarikan diri, dengan meninggalkan jubah yang dikenakannya dalam cengkeraman para prajurit yang berusaha menangkapnya. Ia melepaskan jubahnya agar dapat lebih mudah meloloskan diri dari tangan para musuh. Yohanes lari tanpa mengenakan apa-apa pada tubuhnya selain pakaian dalam pendek tanpa lengan dan selendang panjang yang biasa dikenakan orang-orang Yahudi, yang dililitkan pada leher, kepala dan lengannya. Para prajurit pembantu memperlakukan Yesus dengan cara yang paling keji sementara mereka menggiringnya. Hal ini mereka lakukan guna mencari muka pada keenam orang Farisi, yang mereka tahu dengan pasti, benci dan muak terhadap Tuhan kita. Mereka menggiringnya sepanjang jalan yang paling kasar dan sulit yang dapat mereka pilih, melalui batu-batu jalanan yang paling tajam, dan melintasi lumpur yang paling dalam. Mereka menarik tali sekuat-kuatnya, mereka memukulinya dengan simpul-simpul tali, bagaikan seorang jagal menghajar binatang yang hendak dibantainya. Mereka melakukan tindakan-tindakan bengis ini sembari melontarkan caci maki rendahan yang tak pantas, sehingga aku tak dapat menceritakannya. Yesus bertelanjang kaki, di samping jubah biasa, ia mengenakan jubah wol yang tak berjahit dan mantel panjang. Aku lupa mengatakan bahwa ketika Yesus ditangkap, penangkapan tersebut dilakukan tanpa adanya perintah penangkapan ataupun melalui prosedur resmi. Ia diperlakukan bagaikan seorang yang tanpa hak hukum sama sekali. Arak-arakan bergerak maju dengan langkah-langkah tetap. Ketika mereka meninggalkan jalanan yang memisahkan antara Taman Zaitun dan Getsemani, mereka membelok ke kanan, dan segera tiba di sebuah jembatan yang terbentang di atas Sungai Kidron. Ketika Yesus pergi ke Taman Zaitun bersama para rasulnya, ia tidak melalui jembatan ini, melainkan melalui sebuah jalan setapak yang melintasi lembah Yosafat, menuju suatu jembatan lain lebih ke arah selatan. Jembatan di mana para prajurit menggiring Yesus merupakan jembatan yang panjang, terbentang tidak hanya di atas sungai, yang sungguh sangat luas di bagian ini, tetapi juga terbentang melintasi lembah, yang terhampar luas di kanan kirinya, dan yang jauh lebih rendah dari dasar sungai. Aku melihat Yesus terjatuh 2 kali sebelum ia mencapai jembatan akibat perlakuan biadab para prajurit yang menyeretnya. Ketika tiba di tengah jembatan, mereka melampiaskan kebrutalan mereka sehabis-habisnya. Mereka menghantam Yesus dengan kedahsyatan begitu rupa hingga ia terlempar dari jembatan dan tercebur ke dalam air. Dengan mengejek mereka menasehatinya untuk melegakan dahaganya di sana. Jika Tuhan Allah tidak melindunginya, pastilah ia mati karena jatuh begitu rupa. Ia jatuh pertama-tama pada lututnya, dan kemudian wajahnya, namun ia berhasil sedikit menyelamatkan diri dengan meregangkan kedua tangannya, yang meskipun terikat erat sebelumnya, sekarang agak mengendor. Aku tidak tahu apakah ini karena mukjizat, atau karena para prajurit telah memotong tali-talinya sebelum mereka menceburkannya ke dalam air. Jejak-jejak kaki, siku, dan jari jemarinya secara ajaib tertera pada batu karang di mana ia terjatuh. Jejak-jejak ini sesudahnya diperlihatkan untuk dihormati oleh umat Kristiani. Batu-batu ini tidak sekeras hati orang-orang jahat yang tidak percaya, yang mengepung Yesus, dan yang menjadi saksi atas saat-saat mengerikan yang menimpa kuasa ilahi, yang telah menyentuh mereka. Aku tidak melihat Yesus meneguk setetes air pun untuk melegakan dahaga yang menguasainya sejak sakrat mautnya di taman, tetapi ia minum ketika terjatuh ke Sungai Kidron, dan aku mendengarnya mengulang kata-kata ini dari nubuat Mazmur, dari sungai di tepi jalan ia minum. Para prajurit pembantu masih memegang ujung-ujung tali yang membelenggu Yesus. Tetapi, pastilah sulit bagi mereka yang berada di atas jembatan untuk menariknya keluar dari air mengingat dinding-dinding dibangun sepanjang jembatan mulai dari tepi sungai. Karenanya, mereka berbalik kembali dan menyeretnya hampir sepanjang Sungai Kidron ke tepian, dan membuatnya menyeberangi jembatan untuk kedua kalinya. Setiap kali, mereka menyertai tindak kekerasan mereka dengan segala makian, hujat dan pukulan-pukulan. Jubah wolnya yang panjang, yang seluruhnya basah terendam air, melekat di kakinya, merintangi setiap gerak langkahnya, dan membuatnya hampir tak mungkin berjalan. Ketika ia tiba di ujung jembatan, ia jatuh terkapar. Mereka menariknya kembali dengan cara yang paling kejam, menyesahnya dengan tali dan mengikatkan ujung jubahnya yang basah ke ikat pinggang,
sekaligus menganiayanya dengan cara yang paling pengecut. Belum lewat tengah malam ketika aku melihat keempat prajurit pembantu itu secara tak berperi kemanusiaan menyeret Yesus di atas sebuah jalanan sempit yang penuh bebatuan, serpihan-serpihan batu karang, onak dan duri, di seberang sungai Kidron. Keenam Farisi yang bengis itu berjalan sedekat mungkin dengan Yesus, tak henti-henti menghajarnya dengan tongkat-tongkat tebal yang runcing. Melihat kaki-kakinya yang telanjang dan berdarah, terkoyak batu kerikil dan ranting-ranting, mereka berseru mengejek, "Pendahulunya, Yohanes Pembaptis, pastilah tidak mempersiapkan jalan yang baik baginya di sini." Atau, kata-kata Maleaki, petik terbalik lihat, "Aku mengutus malaikatku mendahului engkau untuk mempersiapkan jalan bagimu," pastilah tidak berlaku sekarang. Setiap olok-olok yang dilontarkan orang-orang ini membangkitkan kekejaman yang lebih hebat dalam diri para prajurit pembantu. Para musuh Yesus memperhatikan bahwa beberapa orang muncul di kejauhan. Mereka hanyalah para murid yang berkumpul ketika mendengar bahwa guru mereka ditangkap, dan yang dengan cemas berusaha mengetahui apa yang terjadi. Tetapi kemunculan mereka membuat orang-orang Farisi merasa tidak tenang, khawatir kalau mereka berusaha membebaskan Yesus. Sebab itu, mereka meminta bala bantuan prajurit. Dari jarak yang sangat dekat, dari pintu gerbang yang berhadapan dengan sisi selatan Bait Allah, yang menuju ke suatu dusun kecil yang disebut Opel ke Bukit Sion, di mana terletak kediaman Hanas dan Kayafas, aku melihat sepasukan prajurit, kurang lebih 50 orang, membawa suluh dan tampak siaga untuk melakukan segala sesuatu. Tampang mereka bengis, mereka berseru dengan suara lantang untuk memaklumkan kedatangan mereka, sekaligus mengucapkan selamat kepada rekan-rekan mereka atas keberhasilan misi. Hal ini mengakibatkan sedikit kebingungan dan kekacauan di antara para prajurit yang menggiring Yesus. Malchus dan beberapa yang lain memanfaatkan kesempatan ini untuk menyimpang serta melarikan diri menuju Bukit Zaitun. Ketika pasukan prajurit yang baru itu meninggalkan Opel, aku melihat para murid yang telah berkumpul di sana menyebar, sebagian pergi ke satu arah, sebagian lagi ke arah lain. Santa Perawan dan sekitar 9 perempuan kudus diliputi perasaan cemas, mereka melangkahkan kaki menuju lembah Yosafat dengan disertai Lazarus, Yohanes, putra Markus, putra Veronika, dan putra Simon. Putra Simon tadinya berada di Getsemani bersama Natanil dan kedelapan rasul, ia melarikan diri ketika para prajurit muncul. Ia sedang menceritakan kepada Santa Perawan segala sesuatu yang telah terjadi, ketika pasukan prajurit yang baru datang menggabungkan diri dengan mereka yang menggiring Yesus. Bunda Maria kemudian mendengar hiruk-pikuk keributan dan melihat nyala-nyala api suluh yang mereka bawa. Pemandangan ini membuatnya tercekam ketakutan, ia jatuh tak sadarkan diri. Yohanes membawanya ke rumah Maria, ibunda Markus. Ke-50 prajurit yang diperintahkan untuk menggabungkan diri dengan mereka yang menggiring Yesus, merupakan detasemen dari suatu kompi yang terdiri dari 300 prajurit, yang ditempatkan untuk menjaga pintu-pintu gerbang dan daerah sekitar Opel. Sebab, Yudas sang pengkhianat telah mengingatkan para imam besar bahwa penduduk Opel, yang pada umumnya dari kalangan buruh kasar, dan yang pekerjaan utamanya adalah mengambil air dan kayu bagi Bait Allah, adalah pengikut-pengikut Yesus yang paling setia, mungkin mereka akan berusaha menyelamatkannya.